Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Fast Channel. Kali ini kita nanti akan membahas materi PPKN kelas 8 bab 1. Sebelum kita lanjut ke pada materi, saya selalu mengingatkan untuk yang belum subscribe silakan di subscribe, dan jika bermanfaat silakan di share kepada teman-temannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada bab 1 ada 3 poin yang akan dipelajari. Akan tetapi pada kali ini kita hanya membahas poin yang A, yaitu tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menyepakati tentang dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri, menurut Darji Darmo Diharjo, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat di dalam buku Negoro Kertagama, karangan dari Praponco, dan buku Sutasoma, karangan dari Empu Tantular. Istilah Pancasila itu sendiri dalam bahasa Sanskerta, asal katanya adalah panca, yang artinya adalah 5. Dan kata sila artinya adalah sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Kromo. Lebih lanjut, dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbau sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu pertama, dilarang melakukan kekerasan, kedua, dilarang mencuri, yang ketiga, dilarang berjiwa dengki, 4, dilarang berbohong, dan yang kelima, dilarang mabuk atau minum minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali itu adalah oleh Insinyur Soekarno di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BPUPKI ketika tanggal 1 Juni tahun 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 sudah ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir
yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan setiap sila, Pancasila, merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar tersebut. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila ini merupakan hasil dari perjanjian bersama rakyat. Yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang ketujuh adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Demikian materi hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.